menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Shalom dan selamat pagi saudara semua. Dalam 1,5 jam ke depan, kita akan sama-sama beribadah, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Di tahun 2021, kita akan sama-sama belajar mengenai integritas. Dan saya percaya kita semua rindu untuk menjadi Kristen yang berintegritas. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Boleh lambaikan tangannya, shalom. Kembali lagi di minggu ini. Nggak kerasa ya, waktu begitu cepat berkejar-kejaran seolah-olah. Amin saudara. Ilustrasinya saudara, hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara jarang bertemu gitu ya, apalagi sampai awal-awal COVID kemarin, setahun gak ketemu gitu ya. Kita kangen gak sih satu dengan yang lainnya? Gak kerasa kan setahun lalu sudah kita ada saat ini, sekarang berlalu begitu cepat. Kangen gak satu dengan yang lainnya? Kangen ya, pasti kangen banget. Terlebih lagi hari-hari ini Tuhan terhadap hidup kita. Amat sangat kangen saudara. Untuk senantiasa bersekutu, untuk senantiasa membangun hubungan yang indah, yang manis dengan setiap kita. Hari ini, Bapak Ibu Saudara kangen dengan Allah kita? Yang kangen boleh angkat tangannya. Katakan, aku kangen Tuhan sama engkau. Katakan, aku kangen Tuhan sama engkau. Yang kangen, ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari persiapkan hatimu. Mari persiapkan hatimu lebih lagi. Syarata karabaya, syarata karabaya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami cari wajah-Mu. Kami cari perkenanan-Mu. Kami cari hadir-Mu. Kami kejar Tuhan hadir-Mu. Kami kejar hadir-Mu. Oh, mari mulai sembah Dia. Yesus. Hadir-Mu Tuhan. Syaralalalalalalala. Hadir-Mu Tuhan. Puaskan setiap kedahagaan kami hari-hari ini Tuhan. Kehausan dan kelaparan kami akan Engkau ya Tuhan. Ya syakala baba puaskan. Panggil namanya Yesus, panggil namanya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan.
Tuhan, Engkau menjadi bagian kami. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Engkau yang termulia Tuhan, Engkau yang terhebat Tuhan. Mari pulihkan kami hari-hari ini Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau, utamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Dari dunia ini semakin ku damba kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau angkat tanganmu oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku. Mari sekali lagi angkat tanganmu katakan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara
bagai harta milikmu, keindahanmu Tuhan memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi ubah kami hari-hari ini Tuhan untuk serupa dengan Engkau. Mari kata, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku Tuhan untuk sisa hidupku. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, untuk lebih lagi kami mengasihi-Mu Tuhan, mengutamakan Engkau Kau Yesus lebih dari dunia ini. yang ku ingini hanya Engkau ya Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, mendamba kerajaan Tuhan Yesus. Yesus kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau terpakai dia, oh Yesus. Yesus kerinduan
tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Tepuk tangannya sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau yang termulia Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Allah kita. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Solatkan haleluya. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami masih tetap beribadah dalam damai sejahtera yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang kami hidup Tuhan. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Amin. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah menguduskan. Kami percaya Engkau sudah menguduskan kami seluruhnya. Umat-Mu GBI Tanah Abang, umat-Mu yang beribadah di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat sadis pikir, kami mau mengikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap penguasa-penguasa di udara, setiap pemerintah-pemerintah, setiap roh-roh jahat, dan setiap bukan kehendak-Mu kami ikat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkata, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, di tempat ini, di bumi ini, di rumah kami masing-masing, seperti kehendak-Mu di surga Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Kau ingini Tuhan, di bumi ini Tuhan, seperti di surga Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, damai sejahtera Allah melimpah-limpah melawat kami di sepanjang ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami berkata, damai dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bangkitlah Indonesia kami Tuhan dari krisis ekonomi global di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah Indonesia kami di dalam nama Tuhan Yesus dari COVID-19. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, lawatlah pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Demikian juga DPR, MPR, kabinet menteri kerja Tuhan, lawat Tuhan, lawat dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Lawat TNI Polri Tuhan di dalam nama Yesus.
Lawat pemerintahnya Tuhan, baik provinsi, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, RT, RW Tuhan. Lawat Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Rote, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 270 juta jiwa Tuhan. Lawat pagi hari ini, lawat dengan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan umat-Mu Tuhan milik kesayangan-Mu Indonesia yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau melawat pemimpin rohani kami Tuhan, Pak Niko Nyuto Raharjo beserta keempat wakilnya yang ada, dengan seluruh staf yang ada Tuhan, dengan keluarga besarnya Tuhan. Lawat dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau curahkan, Kau karuniakan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih kami secara khusus berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko Nyuto Harjo Tuhan, biarlah Engkau memakainya Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan, membawa berita Pentakosta yang ketiga Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan boleh menuai bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus, boleh menuai suku-suku bangsa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap lidah mengaku dan setiap hati percaya kepada-Mu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini berdoa secara khusus juga Tuhan buat Gembala CK4 kami Pak Weliar Kauntu beserta Ibu, beserta seluruh staf yang ada, seluruh gembala cabang yang ada Tuhan. Mari curahkan kekuatan-Mu Tuhan, curahkan hikmat-Mu Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan, dalam menuai jiwa-jiwa Tuhan, sehingga CK4 ini boleh menuai lebih lagi Tuhan, boleh mengembang ke kiri ke kanan, dan semakin banyak jiwa yang diselamatkan di kota Jakarta ini Tuhan. Juga gembala sidang kami, gembala kami GBI Milenium Tanah Abang Tuhan, Pak Iskia Mintarjo beserta Ibu Herlina, Yehuda Sirapim, seluruh keluarga besarnya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami arahkan iman kami, hati kami arahkan tangan kami Tuhan. Biarlah diberkati Tuhan gembala kami Pak Iskia Mintarjo, diberkahi di hidupnya Tuhan, panjang umur Tuhan, sehat walafiat Tuhan, ada kemenangan di dalam setiap hidupnya, ada kemuliaan selalu Tuhan. Apapun yang dibuatnya Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat gembala kami yang boleh memberi teladan kami dengan segala kesetiaan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan ibadah-Mu pagi hari ini yang kami laksanakan Tuhan, biarlah menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah menyatakan kebesaran-Mu Tuhan, menyatakan kemuliaan kuasa-Mu Tuhan. Kami dilawat di tempat ini, kami dilawat di rumah kami masing-masing Tuhan, kami dibangkitkan roh kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus, biarlah generasi Yeremia juga Kau bangkitkan GBI Tanah Abang ini Tuhan, untuk menuai akhir zaman Tuhan, penuaian yang terakhir, yang terbesar yang akan terjadi Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Biar kehendak-Mu yang semakin jadi atas setiap kami ya Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Come on. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat tangan-Mu. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu. Baju kau Tuhan kemuliaan.
untuk terima segala pujian, hormat, kemuliaan untuk tetap selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tetaplah berdaulat dan bertata di tengah-tengah kehidupan kami dan seluruh keluarga besar kami, Tuhan. Jadilah Raja yang berkuasa, Tuhan, atas hidup dan mati kami. Terima kasih Aba. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dong sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Shalom saudaraku. Kita sapa yuk saudara-saudara kita yang ada di rumah yuk. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Shalom. 1, 2, 3. Shalom. Selamat beribadah untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, yang ada di jalan, yang mungkin juga dalam liburan gitu ya. Tetap beribadah kepada Allah kita. Kita mau bangun tahta Tuhan selebar-lebarnya dimanapun kau berada. Amin saudara. Tepuk tangan dong yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita puji Tuhan. Sama malaikat di surga, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Puji sembah yuk. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Bersama keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Saudara lebih katakan puji, ku puji. Kau Tuhan, Raja setiap kami. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Satu tangan semuanya di atas kepala ya. Kasih Tuhan. Sukacita di hadapanmu ya Abah. Siap ya. Semuanya sing haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Angkat kedua tanganmu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara beribadah. Haleluya. Ayo angkat suaramu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Selamanya kau menjadi bagian kami ya Allah. Yang wanita katakan, Tuhan kau hadir, kuasanya bawa hati. Ganti yang pria yang katakan, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaranmu dinyatakan. Bersama-sama katakan, diselamatkan, untuk menyembah, datanglah kerajaanmu. Siapa jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Tepuk tangan dong sekali lagi yang hidupnya mau senada dengan surga. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak dan Saudaraku. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Biar kiranya hidup kita hari-hari ini ke depan semakin Tuhan sempurnakan serupa dan segambar dengan Dia. Yang mau lambaikan tangannya. Aku mau Tuhan. Ayo katakan, aku mau Tuhan. Yes. Kerinduan kami Tuhan untuk semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Sungguh hanya Engkaulah hari-hari ini yang kami butuhkan, yang kami inginkan, yang kami rindukan. Sungguh permata yang indah yang tak akan pernah Tuhan kami temukan kembali di muka bumi ini, yang serupa seperti Engkau. Harta yang tak akan pernah ternilai Tuhan dan tergantikan. Engkau melebihi segalanya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan,
Ini doa kamu Tuhan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari hanya Bapak Ibu Saudara saat ini angkat tanganmu, katakan Yesus, hanya Engkau Tuhan, hanya dan semakin indah. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama, angkat tangan dan suaramu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari sekarang yuk, angkat tanganmu, angkat suaramu bersama-sama. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Sungguh dia takkan mampu Tuhan menggantikan Engkau. Akan ada satu kuasa Tuhan yang sanggup memisahkan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan ku indah dan semakin indah bagi. Jadikanku Tuhan, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus, sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya. Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta.
Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati, jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah.
waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget. Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan Cindy Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Bethel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima
kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita. Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anak-Nya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia,
ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh. Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini, Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Murialah makana bayara la bayara la bala 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 bala. Urala bakana bayara la bala 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 bala. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima, 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 terima. Oh, riala bala 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 bala. Oh, riala bala 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 bala. Oh, Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sudah mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit.
Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah, itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Ora la bayara la bashandara kana bayara la bayara. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang meriah. Puji Tuhan. Siapa yang pagi ini diberkati Tuhan boleh sampaikan tangan. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan pengumuman pagi ini. Yang pertama, kita bersyukur kita diberkati firman Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Biarlah itu menjadi tuntunan kita dalam hidup hari-hari ini, saudara. Kasih tahu kiri kananmu, katakan gini, you are man of integrity. Kasih tahu kiri kananmu, you are man of integrity. Engkau adalah manusia yang penuh integritas. Amin. Oke, yang pertama, pengumuman yang pertama, tiba waktunya sekarang kita akan berikan persembahan. Haleluya, boleh tepuk tangan buat Allah kita. Persembahannya bisa dibelikan di belakang, ada kotak yang di gereja, ataupun lewat QR code yang ada. Oke, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memberkati kami, hamba-hambamu, umatmu yang setia beribadah, mengasihi Engkau, melayani Tuhan. Kami juga sangat-sangat diberkati Tuhan hari-hari ini. Kami masih sehat, kami masih bekerja, berusaha, berbisnis, berkeluarga. Kami bersyukur sampai pagi hari ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Biarlah kuduskan hati tangan kami memberi dengan sukacita bagi hormat kemuliaan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Allah di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Oke, yang ketiga, minggu depan kita akan ibadah yang luar biasa dengan program atau acara spesial kampanye cool. Boleh tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Jadi minggu depan kita akan lihat ada sebagian cool yang akan terlibat untuk kita boleh belajar bersama-sama bahwa cool itu penting banget. Kita tadi Pak Niko berkata begini, kita harus menggenapkan amanat agung. Amin. Anda sadar nggak sadar, salah satunya cool itu sarana untuk menggenapkan amanat agung. Kita jangkau jiwa-jiwa, diajak ke komunitas kita, diajak ke cool, dan biar bertumbuh bersama, bahkan memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Oke, yang keempat, persekutuan jemaat dari rumah doa setiap Selasa malam. Kami undang jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan, gabung dalam rumah doa ini setiap jam 7 malam hari Selasa lewat Zoom. Itu nanti akan diberikan linknya, bisa join saudara ya. Dan untuk
Kul-kul yang ada berjalan seperti luar biasa. Di hari Kamis ada untuk kul sang haji, di hari Jumat atau yang lainnya juga. Senin juga ada, saudara. Ketua-ketua kulnya boleh diajak untuk anggotanya kasih link Zoom-nya ya. Oke. Dan khusus nanti malam jam 7 malam ada pertemuan pelayan Tuhan GBI Millennium Tanah Abang via Zoom jam 7 malam. Jam 7 malam ada pertemuan untuk para pengerja pelayan Tuhan dengan gembala kita di tempat ini Pak Mintarjo untuk kita Zoom bersama-sama. Semua pengerja dari Youth, GC, TYO semuanya, sekolah minggu, semua pelayan-pelayan Tuhan, ibadah raya, kul, ketua kul, ayo join sama-sama, gabung sama-sama kita berdoa memuji Tuhan. Lebih lagi untuk kebangunan rohani di GBI Millennium. Oke. Dan Sabtu besok tanggal 27 Maret jam 7 malam ada ibadah wanita. Siapa yang merasa wanita boleh angkat tangan? Ibu-ibu yang wanita boleh angkat tangan. Ya namanya juga ibu-ibu pasti wanita, saudara ya. Enggak ada ibu-ibu yang pria ya. Ayo mari gabung dengan Ibu Gembala di tempat ini, ada Zoom jam 7 malam hari Sabtu. Nanti akan diberikan linknya. Nanti jam 11 siang ini, ada ibadah TYO, saudara, untuk Youth dan GC. Bapak Ibu yang punya putra putri seusia Youth dan GC, ayo ajak putra putri Bapak Ibu join ke ibadah TYO ini, saudara. Akan dilayani oleh Kak Priska ya. Kak Elizabeth. Akan dilayani oleh Kak Elizabeth. Nanti informasinya bisa tanya Kak Priska maksud saya. Jadi ibadah hari ini untuk TYO nanti jam 11 itu sampai jam 12 dilayani oleh Kak Elizabeth. Silakan orang tuanya ajak putra-putrinya. Oke, yang Youth, yang GC, yang seusia TYO ayo join. Pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang terakhir ada informasi, ada masukan. Kalau ikut Zoom yang di rumah, khususnya yang di rumah Bapak Ibu, kalau ibadah online kadang-kadang nggak kedengeran. Banyak masukan komplain, kadang-kadang nggak jelas. Kok suaranya nggak jelas ya Pak Min gitu kan? Tanya ke Pak Tarjo nih saudara. Di sini udah dimaksimalkan saudara, udah dikencengin saudara. Bahkan saya ngomong pun udah deket nih mic saya. Masih ada yang bilang gini, khotbahnya nggak jelas nih, nggak denger, nggak clear. Nah ternyata kita perhatiin gini saudara, waktu pakai handphone perlu sekali Bapak Ibu siapkan handsfree saudara. Untuk menambah suara itu agar semakin jelas, semakin clear. Saya juga gitu, kadang-kadang kalau meeting Zoom dengan kantor kerjaan saya kadang-kadang gitu. Pakai itu nggak kedengeran, nggak pakai handsfree, giliran pakai handsfree, oh jelas banget. Nah coba Bapak Ibu yang di rumah, yang di Zoom, yang online pakai handsfree ya, usahakan. Pinjem putra putrinya atau ya sempatkan waktu beli sebentar ya untuk minggu depan gitu. Saya percaya Anda akan diberkati Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan baca Mazmur 91. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca Mazmur 91. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya, silakan kembali duduk yang ada di tempat ini. Kita biar sehat, jadi duduk berdiri. Ya, jadi urat pinggangnya jadi sehat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ya, sorry tadi ada mati sebentar karena internet di tempat ini meninggal. Oh, kok meninggal? Mati. Jadi internet di tempat ini sempat nggak bernafas ya, beberapa menit. Makanya mati saudara. Jadi ya minta maaf, itulah kalau kita ibadah ya melalui penghulu udara. Haleluya. Ya, saya akan berusaha ke depan kita akan ibadah, kita siarkan lewat live streaming. Karena banyak yang, wah Pak kalau Zoom itu gitu suaranya Pak ini macam-macam. Ya nanti saya akan coba ya, kita akan pakai live streaming, gambar dan suaranya pasti lebih bagus. Kemudian saya juga banyak nih yang usianya di atas 60 tahun udah divaksin. Karena udah divaksin pertama, ingat utang saudara, akhirnya nagih ke saya. Nagihnya gini, Pak kapan kita berangkat ke Bandung? Yang dulu itu udah bayar loh Pak. Saya bilang mentang-mentang udah divaksin, ingat utang lagi ya kah? Haleluya. Dan utang itu saudara saya nggak lupa gitu ya, kita nggak lupa. Nanti kalau udah aman, kita langsung ya berangkat ke Bandung untuk jalan-jalan. Ya, plus bunganya kita kasih makan siang gratis. Haleluya. Jadi jangan gelisah ya, jangan nggak bisa tidur. Tenang aja, habis udah divaksin semua, udah aman, pasti kita berangkat ke Bandung. Ya, haleluya. Kasih tahu yang lain, yang saudara-saudara masih nggak bisa tidur ya kan. Apalagi ya, haleluya. Kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Karena kita udah dibenarkan, kita menjadi orang-orang yang benar ya. Jadi jangan takut. Dan saya kemarin ya dengerin Erick Thohir gitu ya di YouTube gitu, dan saya kaget saudara. Erick Thohir itu nyari orang untuk dijadikan pemimpin dalam perusahaannya gitu. Yang dipilih yang pertama yang apa? Bukan yang pinter ternyata. Yang pinter itu urutan keempat. Yang nomor 1 dia bilang gini, yang berintegritas. Yang dicari itu orang yang jujur. Jadi bersyukurlah kita harus didik anak-anak kita untuk menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur, karena kesuksesan tidak ditentukan yang utama dengan IQ, dengan kepandaiannya, tetapi yang penting adalah dengan kejujurannya. Ini yang dipilih orang nomor 1. Dan saya percaya anak-anak Tuhan semuanya berintegritas. Haleluya. Ini yang pertama. Kepandaian itu ternyata nomor 4 saudara. Nomor yang hampir ujung. Jadi nggak begitu penting ternyata. Haleluya. Dan puji Tuhan ya. Sebab itu mari kita didik anak-anak kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa nanti jam 11 gabung sama TYO. Pembicaranya Butet, nah, Kak Elizabeth ya. SH dia, sarjana hukum, udah pasti mantep saudara diajarin pasal-pasal Alkitab. Jadi jangan ragu untuk mendorong, menarik ya anak-anak kita yang masih remaja untuk ikut kebaktian TYO. Haleluya. Oke, dan saya percaya kita akan perkatakan firman Tuhan, dan apa yang kita percayakan
akan kita terima dan kita alami. Bapak Ibu yang ada di tempat ini saya undang bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian ini. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri, siap menari, renggangkan otot. Haleluya. Kita katakan firman Tuhan. Orang benar kan bertunas. Haleluya, dengan segenap hati kita. Orang benar kan kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan orang benar kan bertunas. Katakan bersama, kuat pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Berbahagia yang takut akan Tuhan, yang selalu berharap kepadanya. Berkat Tuhan melimpah, turun-temurun, turun-temurun, takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan berbahagia, berbahagia yang takut akan Tuhan, yang berharap selalu kepadanya. Katakan berkat Tuhan, berkat Tuhan melimpah, melimpah tiada hentinya. Turun-temurun takkan pernah habisnya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon kurma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Tak akan goyah, tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan sekali lagi kita katakan, tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Kita orang-orang yang dibenarkan darah Yesus, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Shirala barala 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 basyana yarala barala 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 barala. Shina yarala barala basyana yaralamu. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau membenarkan kami. Kami menjadi orang-orang yang benar. Oh rala barala barala, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau melawat anak-anak-Mu hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam kondisi sakit hari-hari ini. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Yang sakit kanker Tuhan jamah. Sakit jantung Tuhan jamah. Sakit paru-paru Tuhan jamah. Hari-hari ini yang saudara kami yang sedang sakit COVID Tuhan jamah. Oleh pilur-pilur Yesus, saudara-saudara kami yang sakit telah disembuhkan. Oh rala. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang setia, Bapa yang baik bagi kami. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Mari Bapa Engkau curahkan berkat atas umat-Mu berlimpah-limpah.
Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan memberkati. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat di halaman